Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Adelia, saya dari kelompok 5. Pengertian dana bank. Menurut Rahmat Firdaus, dana bank adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai oleh bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Kemudian, menurut Malayu, dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dari definisi kedua di atas, maka dapat disimpulkan dana bank adalah sejumlah uang tunai atau aktiva lancar yang dimiliki dan dikuasai oleh bank dan setiap waktu dapat diubah menjadi uang tunai. Selanjutnya yaitu adalah sumber dana. Yang pertama, dana pihak ke-1. Sumber dana merupakan modal setoran dari para pemegang saham. Yang kedua yaitu ada dana pihak kedua. Sumber dana dari lembaga lain merupakan sumber dana yang paling mahal serta sifatnya hanya sementara waktu. Contoh sumber dana, yang pertama yaitu kredit likuiditas BI, yang kedua call money, yang ketiga SPBU, dan yang ketiga adalah dana pihak ketiga. Sumber dana ini berasal dari masyarakat luas. Contoh sumber dana, yang pertama yaitu simpanan tabungan, yang kedua simpanan deposito, dan yang ketiga adalah simpanan giro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fitria Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana bank. Yang pertama, kepercayaan nasabah terhadap bank. Yang kedua, tingkat suku bunga yang ditawarkan. Yang ketiga, fasilitas yang diberikan oleh bank. Yang keempat, kemudahan pelayanan atau tersedianya ATM. Yang kelima, lokasi kantor bank yang strategis atau mudah ditempuh. Yang keenam, anggapan terhadap resiko atas bank yang bersangkutan. Yang terakhir, sikap semua karyawan bank dalam melayani nasabah. Keperluan biaya dana. Menurut Rahmat Firdaus, biaya dana adalah biaya untuk keperluan funding atau biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang berhasil dihimpunnya dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum yang harus dipelihara oleh bank. Kemudian, menurut Dahlan Siamat, biaya dana pada dasarnya adalah biaya bunga yang dibayarkan oleh bank dan keseluruhan dana yang dihimpun dari berbagai sumber. Kemudian yang selanjutnya, menurut Kasmir, biaya dana merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro maupun simpanan deposito. Total biaya tergantung dengan seberapa besar jumlah bunga yang ditetapkan. Dari ketiga definisi di atas, maka dapat disimpulkan biaya dana adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh bank tergantung seberapa besar dana yang berhasil dihimpunnya serta berapa besar ketentuan suku bunganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana. Yang pertama yaitu adalah tingkat suku bunga yang dibayar, yang kedua adalah komposisi dari portofolio sumber dana, yang ketiga adalah ketentuan mengenai cadangan wajib minimum, yang keempat adalah biaya pelayanan untuk mendapatkan dana, dan yang kelima adalah pajak atas bunga. Manfaat perhitungan biaya dana. Di sini ada dua. Yang pertama, untuk mengantisipasi, merencanakan, dan membuat program dalam upaya memperoleh kombinasi sumber dana yang paling murah. Yang kedua, untuk menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh. Metode perhitungan biaya dana. Metode perhitungan biaya dana sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode biaya rata-rata tertimbang. Metode ini menunjukkan besarnya biaya dana yang lebih real dan secara langsung menunjukkan besarnya cost of fund, yaitu biaya dana yang harus dibayarkan oleh bank untuk sejumlah dana yang dihimpunnya, setelah dikurangi oleh sejumlah dana yang harus dipelihara. Kemudian yang kedua yaitu metode biaya dana rata-rata historis. Metode ini akan sangat akurat dan valid apabila bunga dana stabil. Kemudian seandainya suku bunga berfluktuasi, maka angka cost of fund-nya itu berdasarkan metode ini tidak dapat dijadikan pegangan oleh manajemen untuk menentukan lending rate selanjutnya. Yang ketiga yaitu metode biaya dana marginal. Metode ini biasanya digunakan untuk memenuhi permintaan kebutuhan kredit dan nasabah.
tertentu, biasanya seperti prime atau preferred customer yang jumlahnya cukup besar. Kemudian, secara garis besar, metode biaya dana marginal dibagi menjadi dua, yaitu single source rate atau satu sumber dana, lalu yang kedua adalah multiple source based weight average cost of fund atau lebih dari satu sumber dana. Konsep leading rate dapat dirumuskan sebagai harga jual pinjaman yang sudah mencakup seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank, termasuk untuk menutupi risiko serta memberikan suatu tingkatan keuntungan tertentu. Rumusnya yaitu adalah LR sama dengan COM plus risk cost plus spirit. Unsur lending rate dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada COM, cost of money, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk pinjaman yang terdiri dari biaya seluruh dana yang dapat dipinjamkan dan biaya overhead, atau dengan perkataan lain, COM meliputi cost of loanable fund, cost of fund, dan overhead cost. Yang kedua ada cost of loanable fund, adalah seluruh biaya dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan dana termasuk cadangan atau reserve requirement yang diperlukan. Yang ketiga ada cost of fund, terdiri dari biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bunga dana, yaitu seluruh biaya dana yang dibayarkan kepada nasabah simpanan baik dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Yang kedua ada biaya promosi dana, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperlancar pengerahan dana. Yang keempat ada overhead cost, adalah biaya di luar biaya dana yang dipergunakan untuk mendukung pengerahan dana tersebut. Yang kelima ada risk cost, merupakan antisipasi biaya yang akan ditanggung bank sebagai akibat kegagalan nasabah dalam melunasi kewajibannya. Yang terakhir, yang keenam adalah ada spread, merupakan bagian keuntungan yang ditargetkan oleh bank. Target keuntungannya yang ingin dicapai pada umumnya dijabarkan dalam besaran return on asset atau ROA. Pelaporan suku bunga dasar kredit atau yang biasa disingkat menjadi SBDK dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu suku bunga dasar kredit, merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian yang kedua yaitu SBDK dihitung secara per tahun, merupakan SBDK efektif yang perhitungannya dilakukan berdasarkan 3 komponen, yaitu harga pokok dana untuk kredit, biaya overhead, dan margin keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu perhitungan SBDK. Perhitungan ini berlaku untuk jenis kredit korporasi, kredit retail, kredit mikro, dan kredit konsumsi. Kemudian yang keempat yaitu perhitungan SBDK hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata uang rupiah. Yang kelima yaitu perhitungan SBDK tidak termasuk komponen biaya premi resiko yang merupakan penilaian bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur. Dan yang terakhir yaitu informasi suku bunga dasar kredit dinyatakan dengan presentasi per tahun secara efektif. Suku bunga kredit merupakan penjumlahan dari presentasi SBDK dengan biaya premi resiko. Muatan laporan perhitungan SBDK. Laporan perhitungan suku bunga dasar kredit atau LSBDK memuat 4 komponen yang dinyatakan dalam satuan presentasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga pokok dana untuk kredit atau HPDK. Yang kedua adalah biaya overhead.
Yang ketiga adalah margin keuntungan atau profit margin. Yang terakhir adalah estimasi premi risiko. Harga pokok dana untuk kredit atau HPDK. Yang dimaksud dengan HPDK yaitu beban atau biaya yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana yang terdiri dari biaya dana, biaya jasa, biaya regulasi, dan HPDK lainnya. Komponen dari HDPK terinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya dana. Yang dimaksud dengan biaya dana yaitu biaya dari liabilitas bank kepada penduduk dan bukan penduduk berupa biaya bunga yang timbul dari liabilitas kepada pihak ketiga. Liabilitas kepada bukan pihak ketiga dan liabilitas bukan biaya bunga lainnya. Yang kedua yaitu biaya dana pihak ketiga. Yang dimaksud dengan biaya dana pihak ketiga yaitu seluruh biaya bunga atas kewajiban bank kepada pihak ketiga, bukan bank dalam bentuk giro, tabungan, ataupun deposito. Kemudian yang ketiga yaitu biaya dana bukan pihak bank. Yang dimaksud dengan biaya dana bukan pihak bank yaitu seluruh biaya bunga atas kewajiban kepada bank bukan pihak ketiga yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu biaya dana liabilitas, yang kedua biaya dana liabilitas kepada Bank Indonesia, yang ketiga biaya dana pinjaman yang diterima, kemudian yang keempat yaitu biaya dana liabilitas antar kantor. Kemudian selanjutnya untuk kelima yaitu biaya dana surat berharga, yaitu seluruh biaya bunga yang dibayarkan atas penerbitan surat berharga kepada Bank Indonesia, bank lain ataupun pihak ketiga bukan bank. Kemudian yang terakhir yaitu biaya dana liabilitas keuangan permodalan, yaitu biaya bunga yang dibayar yang berasal dari penerbitan surat berharga ataupun biaya dana lainnya antara lain meliputi yang pertama yaitu adalah biaya promosi dan pemasaran berupa cashback, hadiah, iklan, dan promosi. Yang kedua adalah biaya bunga atau diskonto, biaya yang dibayar bank yang timbul dari penjualan surat berharga. Yang ketiga adalah biaya jasa, seluruh biaya yang dibayar sehubungan timbulnya liabilitas bank. Yang keempat adalah biaya regulasi, biaya giro wajib minimum dan biaya premi pinjaman. Yang kelima adalah HPDK lainnya, meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan bank selain biaya sebagaimana yang dimaksud. Biaya overhead di sini ada 6. Yang pertama itu biaya tenaga kerja, yaitu gaji pokok, upah, tunjangan, dan lain-lain. Yang kedua, biaya pendidikan dan pelatihan. Di sini ada kursus dan seminar. Yang ketiga, ada biaya penelitian dan pengembangan. Di sini seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penelitian. Yang keempat, ada biaya sewa, yaitu sewa kantor, sewa rumah, dan lain-lain. Yang kelima, ada biaya promosi dan pemasaran. Di sini biaya untuk kegiatan promosi, produk dan jasa. Yang terakhir, yang keenam, biaya pemeliharaan dan perbaikan. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dikeluarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang margin keuntungan atau profit margin dan estimasi premi risiko. Saya jelaskan yang margin keuntungan. Margin keuntungan atau profit margin yaitu keuntungan yang ditetapkan oleh bank dalam kegiatan penyaluran kredit. Penetapan margin keuntungan tersebut didasarkan pada margin keuntungan setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar. Estimasi premi resiko yaitu perkiraan margin yang ditetapkan bank kepada debitur untuk mengkompensasi risiko gagal bayar atas kredit yang diberikan. Estimasi premi resiko tersebut merepresentasikan penilaian bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur, baik debitur individual
maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha. Format laporan suku bunga dasar kredit atau LSBDK. Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 POJK Nomor 3 Tahun 2019, format laporan suku bunga dasar kredit atau SBDK yang wajib disampaikan oleh bank setiap bulan kepada Bank Indonesia dan atau OJK.